Ya, oke. Hari ini kita akan nyoba bagaimana konversi rangkaian skematik menjadi rangkaian eh, yang dipakai di breadboard. Oke, sekarang kita coba buka Proteus. Ya, mungkin agak lama. Ya, sebelumnya skematik itu rangkaian yang terdiri dari simbol-simbol rangkaian elektronika. Ya, ini harus diurut lagi. Nah, kita coba lihat rangkaian skematik elektronika. Ya, jadi bentuk dari rangkaian skematik itu seperti simbol-simbol. Misal kita lihat, nah di sini ada rangkaian elektronik. Ini sepertinya bel, rangkaian bel. Ya, di sini ada beberapa simbol. Seperti ini simbol IC 555, kemudian ada simbol dari resistor, dan di sini ada simbol dari resistor juga dan simbol dari kapasitor. Kita akan coba membuat rangkaian skematik dari IC sendiri. Oke, kita coba dari IC yang digital. Ada banyak jenis IC digital ya. Kita namai skematik. Oke, misal kita buat rangkaian dari gerbang logika, terutama gerbang logika kombinasi. Misal rangkaiannya seperti ini. Misal di sini ada N dengan 3 input, kemudian gerbang NOT. Biasanya kita pakai 4009. Kemudian gerbang OR. Ya, kita coba pakai OR yang 4. Nah, bisa pakai ini. Oke, misal kita buat rangkaiannya terserah ya. Sorry. Oke, misal kita buat rangkaian seperti ini. Ya, rangkaiannya banyak ya. Kemudian ada beberapa input. Nah, misal di sini ada inputnya, kita pakai logic state. Terus juga logic probe. Di logic state tuh. Misal di sini kita ada 3 masukan, yaitu A dan B. A, B, dan C. Mohon maaf, mungkin ini bisa kita
kasih nama di sini itu A. Mohon maaf kekecilan. Kita ubah ke 3. Misal rangkaiannya seperti ini, lumayan rumit. Oke, terus ada juga beberapa IC. Oke, di sini kita ubah B. Di sini kita ubah C. Oke. Ya, misal kita punya rangkaian gerbang logika seperti ini. Kita akan pasangkan. Misal di sini kita pasangkan A kali B kali D aksen. Kemudian yang bawah kita pasangkan B aksen dikali dengan A. Kemudian kita kalikan dengan C. Kemudian ini pasangkan dengan A aksen. Ini gambarnya aku terserah ya. Jadi di sini kemudian kita pasangkan. Karena yang penting kita di sini bisa merangkai. Misal rangkaian kita seperti ini. Kita kasihkan logic group. Nah, rangkaian kita di sini cukup rumit. Ini adalah contoh rangkaian secara skematik. Ada gerbang NOT, ada gerbang AND, ada gerbang OR. Oke, sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau kita mengubah di Tinkercad, atau kalau kita mau masang di project langsung. Solusinya adalah begini. Yang pertama kita cari tahu, yang pertama jelas di Tinkercad kita harus memasangkan project board, atau kalau kita cari di sini namanya breadboard. Kita pakai yang besar aja biar banyak. Oke, kemudian kita pasang switch. Tadi kan ada 3 input. Mungkin di sini kita switchnya bisa pakai yang 4 input. Kemudian jangan lupa kita kasihkan sumber tegangan atau power supply. Ya, ini adalah power supply. Kemudian baru kita akan mencari gerbangnya. Nah, ini gerbangnya adalah gerbang NOT. Nah, kalau kita mau cari di Tinkercad, NOT itu bertindak sebagai inversi atau inverter. Maka kita cari gerbang yang namanya inverter, hex inverter. Kenapa disebut hex inverter? Karena ada 6 buah gerbang dalam satu IC. Oke. Nah, di sini ada IC 74HC04. Kita nggak tahu bagaimana keluarannya. Ya sudah, kita lihat datasheet. Datasheet atau keluaran dari IC 74HC04. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Kita coba lihat gambar yang ini. Nah, di sini terlihat kalau yang pin nomor 14 itu terhubung dengan VCC atau positif sumber power supply, dan GND terhubung dengan negatif power supply.
Nah, oke, di sini kita perhatikan kalau dalam sebuah IC yang terbentuk dalam setengah lingkaran, ini yang bagian bawah setengah lingkaran itu adalah pin nomor 1 dan yang bagian atas setengah lingkaran itu adalah pin nomor 14 atau yang terakhir. Di sini pin nomor 1 bertindak sebagai input pada gerbang not yang pertama, dan pin nomor 2 bertindak sebagai output dari gerbang not yang kedua. Atau lebih mudahnya, input itu masukan, output itu keluaran. Oke, berdasarkan rangkaian di skematik ini, semua rangkaian ini dihubungkan pada 3 input gerbang not. Ya, kita lihat berarti kalau dihubungkan dengan input atau masukan, berarti dihubungkan di pin nomor 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Kita coba pasang A, B, C di pin nomor 1, 3, dan 5. Ya, anggap saja nomor 1 ini A. Kita pasangkan di pin nomor 1. Kemudian yang 2 kita anggap saja B, kita pasang di pin nomor 5. Kemudian yang C kita pasangkan, yang tadi kita pasangkan di pin nomor 3, yang ini kita pasangkan pada pin nomor 5. Oke, sudah terhubung. Nah, di sini di dalam tingkat sendiri juga sudah dijelaskan input 1 ini merupakan input dari gerbang not yang pertama. Kemudian yang sebelahnya atau pin nomor 2 itu adalah output dari gerbang not yang pertama sesuai dengan datasheet. Oke, jangan lupa kita pasangkan power supply-nya. Kita pasangkan sumber tegangan. Kita beri warna merah, negatif kita beri warna hitam. Oke. Oh, sorry. Kita kasih warna merah. Jangan lupa bagian tengah ini dihubungkan dengan warna merah. Yang atas dihubungkan dengan warna hitam, karena yang di bagian tengah itu biasanya tidak terhubung. Ya, jangan lupa IC-nya kita beri masukan power supply. Yang bagian ground kita hubungkan dengan ground. Maaf, ini kebalik, ini harusnya hitam, yang bawah harusnya merah. Yang atas kita hubungkan dengan positif. Oke, ini adalah rangkaian yang terhubung pada gerbang not. Oke, selanjutnya kita pasangkan dengan gerbang N. Di sini gerbang N-nya ada 3 input. Nah, kita cari di Proteus. Mohon maaf, kita cari di Tinkercad. Kita cari gerbang N. Oke, di sini ada beberapa gerbang N. Jumlah gerbang N ada 3 input. Di sini juga sudah dijelaskan ada triple 3 input AND gate. Nah, maksudnya di sini ada 3 inputan AND gate dengan 3 IC di dalamnya. Namanya IC 74HC11. Oke, kita pasangkan. Oke,
kita kan tidak tahu di dalam IC 74J11 ini bagaimana namanya, maka kita bisa mencari datasheetnya atau kita cari di dalamnya seperti apa. Oke, mungkin lebih mudah kita gunakan gambar yang ini, mungkin lebih mudah. Ini saja ya. Di gambar ini, di gambar ini terlihat bahwa input pada gerbang yang pertama itu terhubung pada pin nomor 1, 2, dan 13. Outputnya pada pin nomor 12. Oke, kita cek. Di sini input 1A, input 1B, kemudian di sini nomor 3 adalah input 1C, dan di sebelahnya adalah output 1. Jadi sudah tepat. Oke, kita hubungkan ini ke power atau VCC, kemudian selanjutnya di bawah kita hubungkan dengan negatif. Untuk semua jenis IC jangan lupa dihubungkan ke sumber tekanan. Oke, kita lihat rangkaian di Proteus. Kita coba yang ini. Di rangkaian ini pinnya terhubung dengan A, B, dan C aksen. Oke. Masukkan A, tadi kan di nomor 1. Kita bisa dengan cara ini langsung hubungkan di sini, atau dengan cara seperti ini. Karena ini masih belum keluarnya. Mungkin biar enak kita ganti warnanya menjadi turquoise. Di sini ada input nomor 1A. Kemudian ada di Proteus tadi pin B, kemudian kita hubungkan input yang terakhir ke C aksen atau di C yang telah melewati gerbang 0. Di sini inputnya ada pin nomor 13, bisa kita rangkaikan seperti ini. Kita lihat di sini inputnya C atau nomor 3 dihubungkan pada pin nomor input 3, maka kita harus nyari output nomor 3 sesuai pada datasheet dari gerbang 0 tadi. Oke, kita hubungkan di sini. Outputnya ada di sini. Kita fokus di inputnya terlebih dahulu. Mungkin bisa kita lanjut ke U1B, terhubung di B aksen, A dan C. Di sini ada B aksen. B aksen itu B terhubung pada pin nomor 3, maka B aksen di pin nomor 3 pada 7404, maka keluarnya ada di pin nomor 4. Ini adalah B aksen. B aksen kita hubungkan ke pin 2A. Oke, sudah di sini. Mungkin biar beda kita kasih warna blue. Kemudian dikasih dengan huruf dengan input A. Nah, input A di sini kita menggunakan dari sini bisa, dari sini langsung bisa. Mungkin biar enak aku pakai yang ini. Kemudian yang terakhir input 2C dihubungkan dengan C. C terhubung pada pin nomor 5. Kita hubungkan. Oke, selesai. Ya, sudah terhubung nilai B aksen C.
Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada gerbang OR. Gerbang OR di sini terhubung dengan A aksen dan C aksen. Kita cari rangkaiannya. Maka kita harus cari IC OR. Kita tulis OR atau dalam bahasa Inggris OR gate. Ingat nyarinya pakai bahasa Inggris. Di sini ada quad OR gate. Di sini ada IC 7432. Di sini ada IC OR hanya satu jenis saja di Tinkercad, yaitu quad OR gate. Kita cari 74H32 bagaimana isinya. 74H32 kita lihat di dalam IC-nya seperti apa ya. Oke, kita cari yang ini. Nah, pin 1 dan 2 itu bertindak sebagai input, pin 3 bertindak sebagai output. Maka dari itu di sini pin di sini terhubung pada A aksen dan C aksen. Kita cari A aksen dan C aksen. A aksen itu terhubung pada pin nomor 1 gerbang NOT, maka A aksen terhubung pada pin nomor 2. Oke. Nah, kita masukkan ke input A. Mungkin warnanya kita ubah purple. Kemudian hubungkan juga dengan C aksen. C aksen terhubung di pin nomor 6, pin nomor 5 itu C, pin nomor 6 adalah C aksen pada IC NOT atau hex inverter. Kita hubungkan. Oke, di sini sudah terhubung OR. Ya. Kemudian di sini ada OR selanjutnya. OR terhubung pada input, terhubung pada output dari gerbang N 3 input. Nah, maka kita cari gerbang OR lagi yang inputnya di sini ada input 2A dan di sini ada input 2B. Input 2A kita hubungkan pada pin di sini. Di sini adalah output dari IC 74H11. Kita hubungkan di sini di input 2A. Warnanya kita bedakan aja jadi pink. Kemudian di input 2B kita hubungkan pada output di sini. Kalau mungkin outputnya agak jauh, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita hubungkan di sini. Ya, jangan lupa kita hubungkan ini di bagian negatif, ground dengan negatif, dan power dan VCC dengan positif. Oke, kita lihat lagi. Di sini terakhir adalah gerbang N 3 input, dimana isinya yaitu input dari OR yang terhubung dengan output 2 gerbang N 3 input ini terhubung pada salah satu input dari gerbang N. Kita coba. Maka output di sini, output yang kedua itu kita hubungkan ke salah satu input. Ini inputnya ada di sini. Oke, udah. Kita ubah warna
nya jadi DOM. Di sini adalah salah satu input, yaitu input 3A. Input 3A itu terhubung pada output dari gerbang OR yang terhubung dari output IC 74HC11. Oke, ini adalah yang terhubung tadi, saya hubungkan. Kemudian kita input yang ketiga B, ini terhubung pada IC gerbang N yang outputnya terdiri dari B aksen, kemudian A dan C. Kita cari setiap output. Di sini ada beberapa output. Di sini terhubung dengan, di sini input 2C terhubung dengan C, input 2B terhubung dengan A, dan input 2B terhubung dengan output 2, atau di sini terhubung dengan B aksen. Maka outputnya yaitu output 2 ini itu akan terhubung di sini. Bisa kita hubungkan seperti ini. Nah, bisa kita hubungkan di sini. Kemudian tinggal satu input, yaitu input 3C, yaitu merupakan keluaran dari input ini. Nah, di sini output dari gerbang OR yang pertama tadi, AC dalam gerbang OR, outputnya dihubungkan dengan input, dihubungkan pada input gerbang N 3 input. Nah, bisa kita hubungkan seperti ini. Di sini ada input 3C. Ya, jadi sudah sesuai. Kita di sini lihat IC 74HC11 lagi. Dan kita lihat IC 74HC4. Ya, kita coba gambarkan di pin. Nah, untuk hasil output mungkin bisa aku pakaikan dengan LED. Di sini outputnya ada di sini. Mungkin mungkin ditaruh di sini aja. Oke, mungkin biar enak kita ganti warna grey. Kita langsung hubungkan ke resistor. Resistornya kita atur 100 ohm, jangan besar-besar. Kemudian kita hubungkan ke negatif. Oke, sudah selesai. Ya. Oke, mari kita coba. Bagaimana ketika nilainya 1, 2, dan 3 nyala? Ternyata hasilnya tidak nyala. Berdasarkan hasil di sini, kita coba di Proteus. Ya, kita coba nomor 1, 2, dan 3. Ketika dihubungkan ternyata tidak nyala.
Ya. Ternyata dari rangkaian ini apapun bentuknya tidak akan menyala. Tidak ada rangkaian yang menyala. Oke. Kita coba apakah dengan rangkaian ini ada yang menyala. Ya, tidak menyala. Gabungan keduanya tidak menyala. Gabungkan tidak menyala, maka rangkaian ini bisa dikatakan benar. Mungkin kalau ingin kalian klarifikasi, kita bisa gambarkan secara manual di Paint. Misal di sini ada IC X inverter. Kita copy image, kita pastekan di sini. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada 7 pada D11. Kita lihat gambarnya. Ini kita hapus, kemudian kita cari yang gerbang N dengan 3 input. Kita pakai yang mana ya, kita pakai yang ini. Nah, kita anggap groundnya dijadikan satu. Kita hubungkan semua ground menjadi satu. Kita hubungkan dengan ground. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Di sini ada input. Di sini ada input A, mungkin yang udah di sini ada input B, dan ada input C. Semua input tadi dihubungkan. Untuk input C dihubungkan di pin nomor 5, input B dihubungkan di pin nomor 3, input A dihubungkan dengan pin nomor 1. Oke, kita cek di ini ya, seperti ini. Kemudian di sini input 1A dihubungkan dengan input 1 ya. Jadi setelah gerbang NOT ini dihubungkan di pin nomor 1. Kita matikan, kita klik di sini. Ini terhubung pada A, kemudian yang kedua terhubung pada B. Kita hubungkan dengan B.
Kemudian selanjutnya adalah dihubungkan dengan C aksen. C aksen berarti kita hubungkan di pin nomor 6. Ya. Jadi rangkaiannya secara digambar kasar seperti ini, dan jika digambarkan dengan Tinkercad seperti ini. Oke, selanjutnya yang ini kita dihubungkan B aksen A dan C. Kembali ke B aksen, maka dihubungkan di pin nomor 4. Kemudian hubungkan di pin nomor A, bisa seperti ini, atau dan juga tadi dihubungkan dengan C atau di pin nomor 5. Ini bertindak sebagai input output. Kemudian selanjutnya ada dua gerbang OR dihubungkan antara A aksen dan C aksen. Maka dari itu dihubungkan dengan pin nomor 2 A aksen dan C aksen. Ya, C aksen adalah nomor 6. Kita hubungkan dengan C aksen. Kemudian selanjutnya hubungkan semua keluaran di gerbang OR. Keluaran ini di gerbang OR. Tadi kan terdapat beberapa keluaran ya. Keluarannya ada di pin nomor 12 dan nomor 6. Kita hubungkan di gerbang OR di nomor 4, dan juga yang nomor 12 ini dihubungkan di pin nomor 5. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi. Mungkin ini biar lebih kita ganti warnanya. Selanjutnya di gerbang N yang terakhir, pertama dihubungkan dengan gerbang OR yang terhubung dengan kedua output. Ini dihubungkan pada nomor 9. Kemudian setelah itu gerbang N yang terhubung dengan B aksen A dan C. A B aksen A terhubung ini dihubungkan dengan IC yang terhubung dengan C. Kemudian selanjutnya yaitu output dari gerbang N yang OR yang terhubung dari A dan C. Ya, kita hubungkan di sini, maka dihubungkan di pin nomor 11. Nah, outputnya terdiri dari nomor 8 atau kita sebut output Y. Nah, untuk rangkaian secara kasar rangkaiannya seperti ini, dan jika kita buat untuk menjadi halus dengan menggunakan Tinkercad, jika kita lakukan simulasi ternyata tidak mengalami perubahan semua, atau LED-nya tidak menyala sama sekali. Oke, ini adalah hasil dari bagaimana mengubah rangkaian skematik menjadi rangkaian yang real sesuai dengan nyatanya. Kalau kita pakai project board, jadi langkahnya yang pertama kita lihat rangkaian skematik, kita tentukan dulu apa nama IC-nya, kemudian kita cari datasheet dari IC-nya atau output dari IC-nya, kemudian kita pasangkan secara beruntun dengan kabel-kabel.
Jangan lupa hubungkan setiap IC dengan sumber tekanan dan tidak boleh terbalik. Untuk yang VCC terhubung dengan, untuk power terhubung dengan plus, power terhubung dengan bagian positif, dan untuk ground terhubung dengan negatif. Oke, sekian tentang bagaimana mengubah rangkaian skematik menjadi rangkaian real. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.